Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun utawi iki iku fasal asbabut tayamumi utawi pira-pira sebabe tayamum. Salah satun iku telu fa'dul ma'i kasepen saking banyu alwaradu kang loro wal ihtiyaju lan butuh ilaihi maring banyu li'atashi hayawani krana ngelakke hewan muhtarami kang dimulyakake. Wa ghairul muhataram utawi kang hayawan kang ora dimulyakake sittatun iku 6 tariku sholati wong kang ninggalake salat wazani lan wong kang zina wal muhsanu kang disengaja wal murtad lan murtad wal kafiru wong kang kafir wal harbiyu kang wong kafir hardi wal kalbu celeng utawa asu al akuru kang galak wal jinziru lan celeng. Faslun utawi iki iku fasal furudu tayamumi utawa pira-pira fardune tayamum. Hamsatun iku 5 al awwalu kang utawi awal naqlut tukroni mindah lebu asani kang kaping loro an-niyatu kang niat asalisu kaping telu mashul wajhi ngusap rai utawa wajah ar-rabi'u kang kaping 4 mas'ul yadaini kasupan tangan loro ilal mirfaqaini temeka utawa sikot loro temeka tekan sikat loro al khamisu utawi kang kaping 5 atar tibu iku urut baina usapan al mashataini ing dalam antarane loro. Bersuci atau toharoh umumnya dikerjakan dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan, yang dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan hadas dan najis. Islam pun juga mengajarkan cara bersuci tanpa menggunakan air, yaitu dengan cara bertayamum. Tayamum merupakan salah satu cara bersuci yang diperbolehkan dalam Islam. Tayamum memiliki arti mengusap muka dan kedua belah tangan dengan debu yang suci yang tidak bercampur dengan sesuatu. Debu yang digunakan haruslah debu yang belum digunakan untuk bersuci sebelumnya. Layaknya air, tayamum juga menjadi cara toharoh dari hadas pada tubuh. Bersuci dengan debu memiliki kedudukan setara dengan bersuci dengan air, karena mampu menggantikan wudhu dan mandi. Namun dengan syarat-syarat tertentu. Setelah mengerjakan tayamum, maka umat Islam mengerjakan sholat atau ibadah lain. Umat muslim tidak bisa serta-merta mengerjakan tayamum, namun ada sebab-sebab yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Sebab-sebab tayamum ada 3, yaitu menjelaskan lengkap diperbolehkan mengerjakan tayamum yang dikutip dari buku Risalah Tuntutan Sholat Lengkap karangan Dr. Andes Muhammad Rifai. Yang pertama yaitu tayamum dapat dikerjakan untuk bersuci apabila tidak ada air yang dipenuhi syarat kesucian. Syarat kesucian air adalah air yang suci dan mensucikan berupa air hujan atau air yang keluar dari bumi. Jika air tersebut sudah berusaha dicari namun tidak tersedia, maka tayamum boleh dikerjakan.
Yang kedua, bagi umat muslim yang berhalangan menggunakan air, maka boleh mengerjakan tayamum. Orang yang sakit dan khawatir akan bertambah sakitnya, apabila tersentuh air, maka ia bisa mengerjakan tayamum. Yang ketiga yaitu tayamum juga bisa dikerjakan apabila ada air, namun air tersebut akan digunakan untuk keperluan lebih penting. Tayamum pun dapat dikerjakan dengan cara tertentu agar sah. Jika tayamum sah, maka sholat pun juga sah. Tayamum pun dapat dikerjakan dengan cara tertentu agar sah. Jika tayamum sah, maka sholat pun juga sah. Karena tayamum menjadikan syarat sah sholat. Untuk jelas lengkap sebab-sebab tayamum boleh dikerjakan. Setelah mengetahui sebab tayamum, maka umat muslim bisa mengerjakan tayamum untuk bersuci. Dalam kitab Safinatun Najah ini, Musyarraf menjelaskan lebih lanjut yang dimaksud dengan makhluk yang dimuliakan oleh syara' dengan sebuah pengecualian tentang 6 makhluk yang tidak dimuliakan. 1. Orang yang enggan mengerjakan sholat. Yang kedua, berzina muhon yang sudah menikah. Orang yang keluar dari Islam atau murtad, orang kafir yang boleh diperangi, anjing gila yang galak, dan babi. Dari 6 pengecualian tersebut bisa diterangi siapa makhluk yang dimuliakan oleh syara' dan jelas bahwa makhluk mana saja yang perlu ditolong saat ia sedang kekurangan air dan dibolehkan untuk bertayamum. Syarat ketentuan ada 10. 1. Menggunakan debu. Dengan bedanya tayamum dengan wudhu adalah sesuatu yang digunakan untuk mensucikan, yakni debu, sedangkan wudhu menggunakan air. 2. Debu yang suci. 3. Debu suci yang belum musmal, artinya debu yang sudah digunakan untuk bersuci maka tidak bisa digunakan untuk bersuci kembali. Yang keempat yaitu debu yang tidak tercampur dengan gandum dan semacamnya. Yang kelima yaitu berniat bertayamum, membasuh wajah dan kedua tangan dengan 2 kali tepukan. Yang ketujuh yaitu membersihkan najis yang ada di badan. Sebelumnya melakukan tayamum, pastikan jika terdapat najis-najis yang ada di badan sudah suci sebelum melakukan tayamum, terutama pada selain anggota-anggota tayamum, dubur, kubul, kaki, badan. 8. Istijad, menentukan kiblat, sehingga telah diposisi yang sudah mengetahui dan menghadap kiblat sebelum bertayamum. Yang ke-9, bertayamum setelah masuk waktu. Sebelum tayamum hanya bisa digunakan untuk sekali sholat fardu. Yang ke-10, dilakukan setiap kali akan melakukan sholat fardu. Tidak seperti wudhu yang semisal saat masuk waktu maghrib kita sholat maghrib dan dilanjut dengan sholat isya. Hanya menggunakan 1 wudhu. Tetapi jika tayamum harus melakukan 2 kali tayamum untuk 2 kali sholat dan seterusnya. Dengan rukun-rukun tayamum dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan ada 5, yaitu 1 menggunakan debu ini, yang selanjutnya membedakan apa itu wudhu tayamum. 2. Niat, tentu ini juga akan membedakan mana yang ibadah dan mana yang bukan ibadah. Semisal hanya bermain debu dengan gaya seperti tayamum, maka tidak bisa dikatakan tayamum jika tidak berniat untuk bertayamum atau bersuci. 3. Mengusap wajah. 4. Mengusap kedua tangan hingga siku-siku. 5. Tertib dalam mengusap. Sekian dari penjelasan dari kitab Safinatun Najah dengan bab tayamum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.